Dituduh bunuh istri, Erik Mela dibela anak, ibu jatuh di kamar mandi. Sidang perdana kasus Erik Benedictus Mela, pelaksana tugas, PLT, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, Setda, Nusa Tenggara Timur, NTT, digelar pada Senin, 14 April 2025. Di balik jalannya proses hukum, momen haru mewarnai ruang sidang ketika keempat anak Erik hadir memberikan kesaksian. Dengan mata yang basah dan suara bergetar, mereka memohon agar ayahnya dibebaskan, karena yakin bahwa sang ayah bukanlah pembunuh. 3 anak laki-laki dan 1 perempuan itu bersaksi bahwa ibu mereka, Linda Maria Brand, meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi. Mereka mengenang kejadian yang terjadi pada 26 April 2013 silam, saat mereka masih kecil dan berkumpul bersama keluarga. Majelis Hakim yang mulia, kami merasa tidak ada keadilan bagi kami. Kami menyaksikan sendiri bahwa Mama jatuh di kamar mandi. Tapi tiba-tiba muncul berita bahwa Bapak membunuh Mama. Itu tidak benar, kata salah satu putra Erik dengan suara lirih, dikutip dari YouTube Suara Fakta Hukum. Tangis mereka pecah saat berbicara tentang masa depan. Kehilangan ibu sejak kecil sudah menjadi luka besar. Kini mereka takut kehilangan sosok ayah yang menjadi satu-satunya sandaran hidup. Kami hanya punya Bapak. Kalau Bapak ditahan, bagaimana dengan sekolah kami, masa depan kami? Dari kecil kami sudah kehilangan Mama. Sekarang kami akan kehilangan Bapak juga, ungkap sang anak sambil menangis. Mereka menceritakan kronologi peristiwa yang menurut mereka adalah kecelakaan. Sang ibu saat itu pergi mandi, lalu terdengar suara jatuh dari dalam kamar mandi. Pintu terkunci dari dalam. Sang ayah berusaha membuka pintu dan segera menggendong istri ke kamar terdekat sebelum membawanya ke rumah sakit. Dokter menyatakan Mama meninggal karena pembuluh darah pecah, bukan karena kekerasan, ujar Patty Mela, salah satu anak Erik. Mereka meyakini bahwa ayah mereka tidak bersalah. Bapak kami bukan penjahat, apalagi pembunuh seperti yang dituduhkan. Semua itu tidak benar, tegas mereka. Sementara itu, Erik ditangkap oleh penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota pada Rabu malam, 19 Maret 2025, setelah kasus ini berjalan cukup panjang. Ia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019, dan berkas perkaranya sempat bolak-balik antara jaksa dan polisi. Kasus ini berawal dari laporan keluarga Linda pada 28 April 2013. Setelah melalui berbagai proses hukum, berkas kasus Erik akhirnya dinyatakan lengkap pada Maret 2025. Sebelum ditangkap, Erik masih aktif sebagai PLT Kepala Biro Umum Setda NTT setelah dilantik gubernur pada 30 Agustus 2022. Kini, proses hukum sedang berjalan. Namun, di balik fakta dan bukti yang terus digali, suara tangis anak-anak yang berharap bisa tetap bersama ayah mereka, menjadi sisi lain yang menyentuh hati banyak orang.